Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya ke kawasan Rawakucing, Tangerang Kota. Bisa datang dari seorang ayah yang sudah berumur 50 tahun. Dia nafkah dengan cara berdagang kopi keliling dengan pendapatan hanya 50.000. Itu pun kotor. Dan harus menyisihkan uang sebesar 10.000 rupiah untuk biaya sewa motor yang dipakai beliau untuk mencari nafkah. Yang tahu kisahnya? Ikuti. Assalamualaikum. Saya bertemu dengan Bapak Subiono. Iya, saya. Bapak sendiri? Iya. Di dalam siapa? Istrinya? Silakan keluar, dipakai dulu sendalnya. Mari, Bu. Ini rumah sendiri atau sewa, Pak? Rumah sendiri. Rumah Nempel sendiri. sama- Nempel sama siapa? sama orang tua. Orang tua tinggal di mana? Di samping. Di belakang. Anak ada berapa, Pak, semuanya? Ini ada 6. 6 ya? Iya, yang udah keluarga 3, yang belum 3 orang. Semua masih sekolah. masih sekolah. Bapak apa pekerjaannya? Saya dagang kopi. Kopi keliling. Ini ya? Iya, Pak. Ibu sendiri apa pekerjaannya? Saya tadi dagang warung, Mm-mm. bangkrut. Saya sakit dulu, sakit berobat. Ibu sakit apa kakinya? Pengakuan sendi. Kakinya. Hanya sebelah kiri saja? Iya, sama emas saya. Ini juga baru bangun, baru udah. Dagang waktu itu kapan, Bu? Ada lagi itu, lagi udah 2 minggu yang lalu lah saya. Berarti udah dari 2 minggu yang lalu usahanya tutup Iya, pakai berobat. dikarenakan modal dipakai untuk berobat. Iya, Waktu itu dagang apa, Bu? dagang gorengan, minum rebus. Karena kan kelontongan lah gitu. Ya, ya. Makanan kecil ya. Iya. Buat anak-anak gitu, gopek-gopek. Gitu. Ya. Di saat Ibu berdagang, berapa pendapatannya, Bu? Tiap hari? Dapat 200. Per hari 200? Paling juga sama modal. Ketika keuntungannya sedikit, Ibu mencari sampingannya apa? Nggak bisa belanja saya. Ya, bisa belanja ya. Ngandelin si bapak doang, dagang kopi. Bapak dagang kopi ya kalau begini mah nggak dapet duit. Kemarin ini hujan, karena nggak dagang nggak dapet duit. Kemarin saya 3 hari nggak bisa makan.
Kenapa, Bu? 3 hari nggak masak, nggak makan. Sekarang sudah makan belum? Udah tuh tadi Sudah ya? beras dapat kemarin, beli beras saya termasak. Dapat dari mana, Bu, berasnya? Tuh dari bapaknya dapat 30.000. 30.000. Beli atau beli ya? Berarti Bapak sudah makan? Sudah. Istri sudah? Anak 3 sudah? Sudah. Ya. Tapi sebelumnya pernah 3 hari tidak makan? Loh, udah sering lah kadang-kadang. Kalau dia nggak dapat ya udah. Bapak gimana? Tega nggak melihat istri dan anaknya tidak makan 3 hari? Tega juga, Pak. Nggak tega kan? Kenapa seperti itu, Pak? Ya habis dagangnya begini. Nggak boleh. Bapak nggak boleh ngomong. Keliling jauh. Tadinya bawa sepeda. Ya. Terus ada yang kasihan suruh nyewain motor. Sebentar. Sekarang Bapak itu berdagang pakai sepeda atau pakai motor? Tadinya sepeda. Ya. Sepedanya rusak. Lalu Terus pakai motor, nyewa juga. motornya di mana sekarang? Nah, bawa mata orang. Berapa sewanya per hari? 10.000. 10.000 sudah sama bensin apa belum? Udah. Sudah sama bensin. Kadang-kadang enggak ada dia. Bapak punya pendapatan berapa per hari? Paling ya 50.000. 50. Itu kotor loh. Ya, potong lagi 10, 40. Ya 30 lah bersihnya kurang lebih kan? Bingung. Bingung ya? Sekolah SMP. Di saat ibu bingung, apa yang ibu lakukan di rumah? Saya itu berpikiran sama laki bagaimana caranya ini. Kalau begini anak bisa putus sekolah, kata saya gitu. Mana mau lulusan, telah udah pemasukan SMP. Ini saya tahu, yang nangis tiap hari. Kalau anak-anak pengen jajan, nak makan, ngerjain bapak, belum pulang. Saya masak, nggak ada nasi, mau ngutang, nggak dapat. Gitu saya. Anak Anda minta apa yang benar-benar Yang itu kecil. perlu buat dia, tapi ibu tidak bisa mengadakan? Iya, yang kecil pengen sepeda, beli sepeda, beli sepeda. Kata saya, duit dari mana? Buru-buru beli sepeda. Kata saya, buat makan masih susah. Yang gede mak ini juga sekolah jauh. Ntar bagaimana? Ya kali lah dari rezeki nanti. Kata saya gitu. Iya. Sabar ya tong. Kata saya gitu. Bingung, saya bingung. Demi Allah saya bingung nggak bohong. Mana kaki sakit, berusaha Iya. keliling juga sakit kaki. Bingung saya. Jadi Tapi dengan segala kebingungan yang ibu rasakan, Anda tidak memohon sama Yang Maha Kuasa, Bu? bukan lagi sholat saya tiap Selalu dilakukan itu? setiap subuh saya berdoa, ya Allah, bagaimana ini jalan saya, ya Allah. Ya. Lancarkan rezeki saya, ya Allah. Saya begitu tiap sholat malam nggak bisa tinggal. Berdoa, terus saya berdoa. Kalau mau tidur juga gimana nasib saya, anak saya, ya Allah, tolong dibantu, ya Allah. Kata saya, berilah saya jalan keluarnya, ya Allah. Iya, kata saya pengen beresin rumah juga tidur di tanah, anak-anak ambil aja di tanah itu yang kecil tidur. Ini rumah tidak ada keramiknya? Tanah? Cuman ada kamar mandi di dalam? Ada, teman-teman. Ada kamar mandi? Bapak ini kan seorang kepala rumah tangga ya? Berarti kan seorang pemimpin dalam rumah ini? Iya. Betul ya? Seorang pemimpin itu harus memiliki karakter dan strategi, Pak. Jika Bapak harus terpaksa memilih salah satunya, Bapak mau pilih yang mana? Yang harus hilang? Karakter atau strategi? Nggak ngerti dia, Pak. Pilih keluarga aja ya. Pilih keluarga aja. Harapan Ibu apa untuk suaminya? Ya, moga-moga lah, mau rezeki, biar dagangnya lancar, Ya. naik sepeda juga, biar anaknya bisa makan, bisa sekolah, Pak. Biar anak-anak bisa pada sekolah tinggi, pengen jangan kayak saya susah. Bapak apa harapannya? Biar anak makan, Biarin ini anak makan, makan. Iya. Ini makan, bisa sekolah. Heeh. biar pada pinter sekolahnya, biar nyari duit buat anak bini lah gitu. Kurang lebih saya sudah tahu apa permasalahannya. Tapi yang saya harapkan di sini untuk Bapak Subi harus jadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, Pak. Amin, amin, amin. Ngomongnya juga harus tegas, mantap, ya. Iya, Pak. Punya pola pikirnya juga yang bagus supaya nasibnya juga akan berubah menjadi yang lebih baik, Pak. Dari sekian banyak yang Ibu cerita, ketika Ibu susah, Ibu selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa. Iya. Insya Allah hari ini bisa terjawab semua. Amin, mudah-mudahan. Yudan!
Bekerja lebih keras itu juga tidak selalu efektif kok, Pak. Iya. Ya. Jadi jangan kerja yang terlalu ngoyo. Iya. Berangkatnya pagi, pulangnya bisa larut pagi, itu juga tidak baik, ya. Tapi harus bekerja lebih pintar. Iya. Saya mau setelah ini, nasib Bapak Subi beserta keluarga juga harus berubah. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Subiono, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak belanjakan. Bapak gimana perasaan ini dapat rezeki? Alhamdulillah senang saya Pak. Terima kasih ini nggak dapat rezeki. Ya. Dari Bapak, Bapak. dari Allah. Ini adalah doa istrinya yang selalu berdoa sama Yang Maha Kuasa, Pak. Amin. Dijawab sama Allah saat ini, ya. Bapak sekarang sudah pegang uang sebesar 12 juta rupiah. Harus berubah karakternya, Pak. Ya. Karakter yang sigap, tepat. Kayaknya Bapak harus habiskan uang ini dalam waktu 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Minimal belilah 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel. Dia pribadi yang teliti, selektif, dia tahu yang terbaik buat Bapak. Dan satu anggota BRIMOB di belakang saya, Bapak Ari. Siap. Pastinya Bapak akan aman selama di pasar. Ada yang mau ditanya, Pak? Titip beras. Jangan biar anak-anak makan, beli Indomie, beli telur ya. Anak-anak kalian baju sekolah buat anak-anak masuk sekolah si Doni SMP ya. Jangan sampai nggak dibeli, ingetin ya Bu. Ya. Ingat Pak pesannya. Selain itu juga Bapak harus mengutamakan kepentingan usaha istrinya mau dagang lagi di sebelah situ Pak. Pendapatannya lebih besar daripada Bapak nih. Jadi harus diutamakan juga ya. Manfaatkan Pak, habiskan uang ini supaya kehidupan Bapak bisa jadi jauh lebih baik. Sudah siap? Siap. Baik. Ketiga, 1, 2, 3. Bapak, selamat pagi.